Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. MK kabulkan gugatan terkait syarat peserta Pilpres yang memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah. Putusan ini merespon uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua MK Anwar Usman beralasan gugatan yang diajukan itu beralasan menurut hukum. Sementara Komisi Pemilihan Umum mengonfirmasi pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mendaftarkan diri pada Kamis 16 Oktober 2023. Komisioner KPU Idam Holik menyebut KPU telah menerima surat pemberitahuan dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS untuk mendaftarkan pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Tambahan, pada hari Sabtu sore kami telah mendapatkan menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran partai koalisi atau gabungan partai politik dari Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai PKS berencana akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya pada hari pertama tanggal 19 Oktober 2023 jam 8 pagi sampai dengan selesai. MK hari ini mengabulkan syarat Capres-Cawapres pernah jadi kepala daerah. Lalu seperti apa peluang Gibran maju sebagai Cawapres? Kami akan bahas bersama Direktur Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, sama-sama, terima kasih Cynthia. Mas Hanta, langsung saja nih, kalau menurut Anda putusan yang dikabulkan sebagian ini terprediksi tidak menurut prediksi Anda? Ya, sejak awal beberapa hari yang lalu ya, sebenarnya ini cukup terprediksi. Kemungkinan saya melihat dari sisi politik ya, bukan dari sisi hukum, di mana Gibran kemungkinan potensi bisa berlaga itu terbuka. Artinya ternyata memang ada pengecualian terkait dengan pernah menjadi kepala daerah. Nah, ini sekarang kalau sebelumnya Cynthia kita bicara tentang bolanya berada di MK, karena itulah sebabnya Pak Prabowo menentukan cawapres menunggu keputusan MK, sementara Mas Ganjar menunggu Pak Prabowo. Nah, ini peta politiknya kan saling berpengaruh. Nah, hari ini karena MK telah memutuskan, maka bola politik yang menggelinding yang akan menggeser peta politik koalisi, peta politik elektoral kita dalam hitungan 1, 2 hari, 3 hari ke depan menjelang pendaftaran adalah di Pak Jokowi. Jadi sekarang ini Mas Gibran bisa, intinya itu kita fokus di urusan politiknya ada Gibran bisa. Tapi kan belum otomatis Cynthia bahwa Gibran akan menjadi cawapres Pak Prabowo, kecuali dalam sore ini atau besok ternyata diumumkan. Tapi karena belum diumumkan kita tetap membuka opsi Pak Jokowi. Saya meletakkan di sini ada faktor Jokowi. Bolanya ada di Pak Jokowi. Akan merespon ini kemudian mengiyakan Mas Gibran berpasangan Pak Prabowo atau tidak, begitu. Oke, bola politik menurut Anda akan menjadi titiknya ada di Pak Jokowi. Tapi menurut Anda sendiri respon dari Megawati sendiri akan seperti apa melihat putusan ini dan melihat ada peluang Gibran akan digandeng oleh Prabowo? Ya, saya pikir ini semakin langkah antisipatif dari pihak PD Perjuangan dan poros Mas Ganjar ini semakin kuat ya untuk pasang kuda-kuda politik. Dan kalau sekiranya ternyata Gibran betul-betul berpasangan dengan Pak Prabowo, maka potensi peta politiknya antara Pak Jokowi dan Ibu Mega, antara PD Perjuangan, Ganjar, dan porosnya Prabowo akan head to head berhadapan itu semakin semakin terang dan jelas. Nah, karena itu implikasinya Cynthia, kontraksi politiknya kemungkinan akan membesar. Tetapi saya ingin sebelum ke sana ada kalkulasi 1 jam, 2 jam atau 1-2 hari ke depan yang dilakukan oleh Pak Jokowi merespon ini. Kalkulasi tentang potensi kemenangan pasangan ini, karena ini zero sum game. Yang kedua adalah potensi bagaimana respons publik terhadap isu ini. Karena ini sangat penting terkait dengan approval rating, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi.
tergantung pada citra Pak Jokowi dalam beberapa bulan ke depan, karena ini berkaitan. Kalau respon publik negatif, kemudian citra Pak Jokowi terganggu, ini akan mengganggu mesin politik dan citra pasangan Prabowo Gibran juga. Jadi ada plus minusnya dari sini. Nah, kalau saya ditanya soal relasi dengan PD Perjuangan, ya semakin tegang, semakin panas berpotensi. Kalau ini direspon oleh Pak Jokowi mengambil posisi, meresponnya dengan Mas Gibran berpasangan dengan Prabowo. Tapi kalau ternyata tidak diambil, ya mungkin ini bisa jadi ada semacam normalisasi hubungan, meskipun respon atau persepsi publik semakin kuat bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo tidak bisa dihindari, Cynthia. Jadi apakah ini artinya masih menunggu respon publik dulu, baru menentukan kira-kira bursa cawapresnya akan seperti apa atau gimana nih? Ya betul, jadi Pak Jokowi pasti tidak gegabah, pasti mencermati, mengkalkulasi dengan cermat, dengan hitung-hitungan yang tepat. Karena kalau kalah, peluang pemenangnya kecil, dugaan saya nggak diambil kalau ragu. Tapi kalau yakin ini peluang menangnya besar, kemudian ada efek negatifnya, efek sampingnya bisa tidak terlalu lama, bisa diantisipasi, dugaan saya akan diambil. Jadi ada dua potensi kelebihan politik kalau ini berpasangan Prabowo Gibran, dan dua juga potensi negatifnya, Cynthia. Yang positif satu, dia bisa bagi kekuatan poros Pak Prabowo dan Gibran seandainya terjadi ya, Cynthia ya. Dia berpotensi bisa memecah basisnya Mas Ganjar, kompetitor utamanya, terutama di Jawa Tengah dan basis-basis PD Perjuangan dan Gibran, terutama Jawa Tengah yang sangat menentukan. Dan ini berpotensi menggerus suara Ganjar, tapi sekaligus berpotensi mengambil basis ini untuk menaikkan elektabilitas Prabowo di basisnya Pak Jokowi di Jawa Tengah. Itu satu. Yang kedua, ini juga bisa di level kandidasi koalisi Pak Prabowo yang sekarang belum putus menjadi pemecah kebuntuan atau kuldesak atau deadlock yang antar partai belum ada nama, maka dengan munculnya Gibran bisa menjadi solusi jalan tengah. Jadi dua faktor pemecah ini efek positifnya, tapi juga ada sebaliknya dua efek negatif, yaitu pemengkristalnya satu, tadi saya ingin menjawab pertanyaan Cynthia, potensi di mana akan ada isu politik dinastika, kemudian kontraksi politiknya semakin kencang, terutama hubungan dengan PD Perjuangan, jadi ada potensi akan mengkristal kekuatan kontra Jokowi. Jadi tidak hanya koalisi perubahan yang di luar pemerintahan, tapi juga bisa PD Perjuangan terkonsolidasi. Nah ini ya perlu diantisipasi, apakah tetap kuat, kokoh. Yang kedua adalah kemungkinan eskalasi gelombang isu melawan politik dinasti tadi. Kalau ini misalnya dihitung semakin besar, kemudian mengganggu citra Pak Jokowi, kemudian mengganggu tingkat kepercayaan kepada pemerintahan, lalu juga legitimasi Pak Jokowi, pasti berdampak pada mesin-mesin politik yang akan mendukung Prabowo Gibran. Jadi ini akan dikalkulasi. Tapi kalau dampak negatifnya ini tidak panjang, hanya respon 1 minggu, 2 minggu, atau paling lama 1 bulan, kemungkinan akan diambil saya kira, dan potensi kemenangannya relatif cukup besar dalam kalkulasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama koalisinya. Mungkin begitu, Cynthia. Oke, baik. Terima kasih Hanta Yuda, Direktur. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi, karena juga hanya tinggal menunggu beberapa hari sampai pendaftaran tanggal 19. Terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Poltreking, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.